Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Kenapa sih Din ya? Banyak banget orang yang di sekitar aku nih ya. Kalau di sekitar kamu aku juga nggak tahu. Banyak teman-temanku itu yang nggak punya cita-cita. Ya udahlah, ngalir aja lah hidup itu tuh, gitu. let it flow aja nggak gitu usah ya. pengen ini pengen itu, nanti malah kalau nggak kesampaian nanti sakit hati kayak gitu mikirnya. Iya. Sampai sekarang itu juga ke teman-temanku yang lain ya, ke anak didikku, kalian punya cita-cita apa? Itu masih banyak yang masih ngeblank ketika ditanya apa cita-citanya. Cita-cita pasti ada. Tapi sama tadi Mbak Juju bilang anak didik, aku jadi ingat murid aku juga misalnya gitu kan. Ada kan tema cita-cita itu kan ada kan ya Mbak Juju. Bukan cita-cita juga. Oh, tema pekerjaan. Nah kan pasti pasti kan ujungnya kan kalau misalnya temanya pekerjaan itu kamu ntar pas dewasanya pengen jadi apa, cita-citanya apa gitu. Ya ini Vel gitu. Nah, ya-nya itu panjang lama mereka tuh belum ada rencana untuk ke depan apa. Tapi nggak semuanya, ada yang beberapa itu yang dia tuh udah, iya aku pengennya ini pasti, soalnya kan aku sekolahnya ini Bro gitu, oh oke, gitu, kayak gitu-gitu. Nah, aku sendiri, aku punya mimpi yang punya lah. Kalau aku ditanya apa cita-cita, ambisi itu banyak yang ingin aku capai, yang masih ingin aku raih gitu. Tapi kita mau ngomongin yang udah tercapai sama yang belum tercapai. Oke. Yang udah tercapai, kamu ada nggak? Yang paling besar banget ya, yang paling kentara dari dulu aku pengen jadi pengajar sih. Mimpi aku waktu aku SMP itu nggak tahu, oh gara-gara nonton Butet apa ya? Butet Manurung waktu itu kan masih awal-awal banget ya Mbak Ju, dia masih aktivis di kemana-mana, di TV mana-mana tuh ini. Kalau nggak salah aku lihat itu, kalau nggak Butet aku lihat yang lain, intinya ada aja gitu apa yang aku tonton di TV tuh dia ngajarnya di pedalaman Mbak Ju. Nah dari situ kayak pasti seru banget gitu, karena aku sadar diri di Indonesia ini banyak banget kan tempat-tempat yang masih tertinggal gitu, desa-desa yang masih tertinggal gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu. Nah, jadi sebenarnya kamu tuh pengen ngajar di wilayah tertinggal. Nah, dari situ akhirnya aku pengen jadi guru Baju. Awalnya tuh dari situ. Nah, itu yang udah gitu. Bu Guru ternyata. Tapi jahat. Tapi jutek guru ya. Terus kalau ada guru jutek yang mengaku dirinya jutek. Biasanya guru baik tuh yang mengaku dirinya jutek. Apa Baju? Kalau Baju yang udah tercapai? Oh, aku tuh banyak banget. Jadi aku ingat dulu ya waktu SMP aku tuh pernah nulis apa aja yang aku mau, aku tulis. Ditulisnya selembar kertas. Itu kan umum ya, banyak yang pada kayak gitu kan. Aku juga nulis pengen gini, pengen gitu. SD sama SMP doang. Kok sayang banget ya nggak dilanjutin sama sekarang. Padahal journaling itu ternyata manfaatnya banyak banget Mbak. Terus. Ya, satu aku menjadi dosen. Oke. Pada saat itu sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk menjadi dosen karena orang tuaku miskin, mereka nggak punya biaya untuk menyekolahkan, apalagi sampai kuliah ya, sedangkan dosen itu kan bisa sampai S2, S3 ya. Nah itu tuh pada saat itu memang it's impossible for me to go to college. Waktu itu masih SMP sih, tapi udah mikir ke sana karena aku pikir ya mimpi itu gratis, tinggi-tingginya gitu. Udah kuliah aja udah hebat, apalagi aku ngajar anak kuliah, mikirnya gitu. Waktu itu masih kayak gitu. Iya. Terus setelah berjalannya waktu ternyata tercapai. Itu pengen jadi dosen, satu sudah tercapai. Yang kedua pengen jadi novelis. Karena waktu itu juga saya kutu buku banget, hidupku tuh nih di membaca buku aja ya, bergaul kurang, lebih banyak membaca. Terus pengen jadi novelis, pengen jadi penulis. Akhirnya tahun 2015 buku pertama saya terbit, Jurnal Cinta Andromeda, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, itu penerbit terbesar di Indonesia, dan I'm so proud of myself. Ya, dan itu sudah pembaca tercapai. Pertamanya ini yang pakai jilbab hijau nih. Waktu itu aku tau gak sih Mbak Jo, aku masih ingat banget clearly, vividly in my head gitu ya.
pada saat kita teleponan tuh ya, Din udah baca belum Din, terus gimana? Nah aku udah selesai baca. Terus aku lagi nyuci tau gak sih baju di kosan, aku di bawah ambil telepon baju, ambil apa namanya, nungguin rendaman gitu loh, gantian tuh ambil nyuci. Iya itu ambil malam-malam tuh, aku inget banget gitu. Itu rendamannya udah berapa hari? Ya enggak lah, baru dong, soalnya antri kan banyak banget. Dulu tuh aku ngekos waktu di kota yang pertama kuliah itu, kosannya tuh kayak pondok gitu, jadi belasan kamarnya. Jadi nyuci tuh di jadwalnya, kalau misalnya skip nggak bisa, kamu harus nunggu gitu. Jadi makanya malam-malam juga nggak apa-apa daripada aku harus nunggu gitu. Iya, itu tahun 2015 buku pertama aku terbit itu novel. Dan tahun 2020 buku kedua aku tuh juga diterbitin oleh Gramedia Pustaka Utama juga, itu aku yang juga judulnya Manusia yang Tidak Kedaluarsa. Kalian bisa googling ya, itu hasil karya S.J. Suraya. Resmi. Nah, itu sudah tercapai ya. Very nice. Tapi masih banyak yang belum tercapai, banyak banget. Kamu dulu yang sekarang yang tercapai apa lagi, Din? Selain itu, dulu aku belum kepikiran ya Mbak. Ternyata setelah Mbak Juta dicerita, aku langsung kayak memproyeksikan diriku ke belakang gitu. Yang sudah aku lakukan sekarang itu yang aku inginkan dulu gitu. Jadi kan aku punya Tumblr, aku punya Spotify sebelum ini ya. Tumblr buat minum? Iya benar, Tumblr buat minum itu dari 2011 Ju, sampai sekarang berarti udah berapa puluh tahun tuh. Udah 10 tahun gitu. Nah, semua teman-teman kita tahu Tumblr loh. Kamu Tumblr jelasin tuh blog Tumblr teman-teman. Tapi ya heran ya Mbak Ju, kan aku tahu Tumblr itu dari temanku. Jadi dia emang nulis-nulis gitu. Nah ternyata sisi dark side-nya si Tumblr di Indonesia itu adalah dia situs kayak yang porno gitu loh. Oh my god. Dan aku nggak tahu gitu loh. Aku taunya itu asik tuh, Din. Aku taunya waktu itu pernah di-ban hampir setahunan loh Maju. Aku nggak bisa akses ini. Tumblr-nya. Tumblr-nya bisa, tapi harus pakai VPN. Jadi kalau nggak pakai VPN nggak bisa akses. Jadi selama 1 tahun tuh aku nulisnya pakai VPN, sayang banget gitu. Bahaya ya? Iya bahaya. Ternyata. Padahal yang aku tahu dan yang aku follow itu semua penulis-penulis di situ. Gitu. Aku nggak ada yang gambar-gambar sama sekali. Aku nggak tahu kalau Tumblr itu ternyata medianya tuh banyakan gambar daripada tulisan gitu. Banyakan gif gitu. Ternyata gini, ternyata kenapa di-ban tuh gara-gara ini. Jadi punya Tumblr, punya Spotify. Itu tuh ternyata aku dulu pengen nyanyi sama pengen nulis aja. Gitu. Tinggal nyanyi yang belum. Nyanyi kan nggak, yang Spotify emang nggak nyanyi sih, tapi kan aku ngeluarin suaraku, aku bikin podcast sendiri gitu. Betul. Monolog gitu. Kalau waktu kecil Mbak Yu pengen cita-citanya jadi apa? Kan ada tuh dulu kan sukanya kita template ya Mbak Yu. Gitu kan ya. Masih kecil banget kan. Dia tuh masih kecil suka ditanyain pengen jadi apa, pasti template-nya pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, kayak gitu. Nah, kalau Mbak Yu apa? Pengen punya uang banyak. Itu doang. Kalau ditanya pengen apa, pengen punya uang banyak. Bahkan waktu kecil itu tinggal di kampung, yang orang desa, yang makan pun juga susah. Itu aku udah sombong banget, nggak mau makan yang nggak enak. Pokoknya makannya harus ayam paling enggak, atau bebek rica-rica kayak gitu, yang ada yang jual soalnya orang itu keliling gitu loh, Din. Nah itu ibu rica-rica keliling aja. Ya Allah. Itu tuh ibu-ibu yang jualan dan itu masaknya tuh semalaman katanya. Jadi itu enak banget dan ibuku tuh beli cuma buat aku doang anak terakhir. Kalau nggak makan itu nggak mau makan. Ya kecuali kalau bapakku nyari ikan di kali ya. Karena sehari-hari makannya ikan, misalnya lagi nggak ada ikan, itu aku nggak bakalan mau makan yang selain yang aneh-aneh kayak tempe tahu, itu nggak bakalan mau. Tempe tahu kok aneh sih? Udah sombong dari lahir. Tahu gitu. Tempe kok aneh. Iya. Ya emang nggak suka aja gitu. Kalau aku lebih ke tahu, kalau tempe tuh anget, kalau nggak anget aku skip dulu deh gitu. Tapi sekarang mah udah doyan, Din, aku Din. Tahu tempe udah oke lah, nggak harus itu. Yang jelas pengen punya uang. Dan itu selalu diaminkan oleh emakku, Din. Amin, alhamdulillah. Gituin mudah-mudahan. Udah diaminin aja, anaknya mau pengen apa, dia mikirnya gitu kali ya. Iya, namanya juga anak kecil. Kalau kamu gimana, Din? Waktu kecil pengen apa? Pengen jadi pramugari.
absurd banget mimpi aku, cita-cita aku. Iya Maju, itu tuh aku ingat banget waktu TK. Soalnya dulu tuh aku waktu kecil centil, abis. Udah kelihatan nggak? Sandalnya mama tuh ya, pokoknya ada sandal cewek yang mama nggak punya gitu, atau aku main kemana gitu kan, sandal orang besar kan, aku masih kecil ya Maju, masih belum sekolah TK gitu ya, masih 3, 4, 5 tahunan gitu. Itu pasti aku cobain gitu. Saya cobain satu-satu, aku keliling gitu, terus aku balikin lagi gitu. Iya, saking centil lagi gitu tuh. Kalau itu cerita mama sih. Nah, kenapa aku ingat banget pramugari? Karena aku tulis ternyata di buku diary aku. Oh, dan itu masih ada? Iya, waktu aku bersih-bersih Maju. Waktu kecil masih ada? Oh, enggak, aku nulisnya, kan aku masih kecil banget, aku belum bisa nulis. Aku nulisnya pas aku SMP, jadi aku inget dulu waktu masih kecil, aku kayak gitu loh, gitu. Terus, nah sadarnya berhentinya itu, nah dia di diary-nya lagi nulisnya, tapi sepertinya tidak mungkin. Sedih banget, karena teman-teman aku yang di SMP itu Maju beda kelas sih, nggak yang satu kelas banget. Itu tuh banyak yang lebih tinggi dari aku, dan kutilang gitu, kurus tinggi ya, langsing karena kalau gitu. jadi pramugari kan memang harus tinggi dan harus Betul, kurus ya. iya, harus tinggi dan harus kurus gitu. Nah, gua apa gitu? Enggak deh gitu, ya udah buat lo aja gitu, kayak yang ya udah gitu. Akhirnya ya udah cari yang lain gitu. Namanya juga masih anak-anak kan gitu, mimpinya ada aja absurd Ada banget. temanku juga yang pengen jadi pramugari waktu itu. Dia cantik banget mukanya tuh. Wah, kalau kita mau lewat ya, udah nggak ada papanya dia kalau sama dia, cantik banget. Tapi sampai sekarang udah nikah dan Jadi pramugari? nggak jadi pramugari, dan badannya kayak 2 kali lipatnya dari aku, gede banget. Oh, iya, dari yang tadinya cantik, langsing, tapi cantik sih, cuma ya sekarang agak subur aja iya, gitu. gitu agak. Betul. Nah, selain mimpi masa kecil Mbak Jo, ada Mimpi lagi yang dalam waktu dekat ini yang kepengen dicapai gitu ya? Oke, apa? Mbak Jo apa? Keliling dunia dong. Sampai sekarang tuh ya, teman-teman saya belum pernah keluar negeri. Ya, itu ini tanggal berapa dicatat ya? Nanti siapa tahu nanti aku bisa keliling dunia minimal 100 negara gitu lah. Itu salah satu impianku. Terus juga pengen punya mobil SUV yang paling mewah sedunia. Duniawi saya banget. nggak perlu mobil-mobil yang gagah, yang cowok, yang keren lah pokoknya gitu. Nggak tahu kapan tercapainya, nggak tahu. Kalau kamu sendiri gimana Din? Yang dalam waktu dekat ini pengen kamu capai? Kalau dalam waktu dekat, iya nggak muluk-muluk sih Maju. Cuman aku nggak tertarik ke situ. Aku pengen bahasnya mimpi aku bukan yang paling dekat, tapi mimpi yang sangat ingin ya 10 tahun lagi masih bisa lah aku ini sekolah di luar negeri. Oh, sekolah di luar negeri, kuliah. Kuliah di luar negeri. Short course lah minimal gitu. Minimal short course yang cuma 1 sampai 3 bulan itu. Kenapa? Karena itu mimpi aku juga dari SMP, selain jadi guru gitu, selain jadi pengajar gitu. Aku pengen sekolah di luar negeri gitu. Jadi keluar negerinya itu bukan jalan-jalan, tapi aku pengen sekolah gitu. Dan sekolah di sana gitu. Itu sih yang kira-kira ya dalam 10 tahun ke depan insya Allah aku bisa gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Jadi itu. Terus apa lagi? Punya anak. Oh ya Allah. Iya, langsung ditembak ya. Punya anak. Iya, anak. Semua perempuan? Enggak semua perempuan sih. Kalau zaman sekarang, iya, zaman sekarang mah enggak semua perempuan, tapi aku termasuk yang ya masih menganut orang cewek-cewek zaman dulu lah. Ya, aku pengen punya anak. Berkeluarga, punya anak gitu. Yes. Kalau Maju? Oh, banyak cita-cita aku, Din. Salah satunya yang kemarin udah kita bahas, punya rumah di tengah hutan. Iya. Oke. Alasan Mbak Jujo untuk mimpi-mimpi yang tadi udah disebutin apa? Punya rumah di hutan misalnya. Misalnya punya rumah di hutan. Karena saya menemukan inner peace di hutan, di kesunyian. Siapa tahu bisa nulis lagi, bisa bikin konten yang lebih bagus lagi kayak gitu.
Terus ya seneng aja menyatu dengan alam, kayak udaranya bersih, kita bertanam-tanam lagi kayak gitu, suka Back to banget. nature gitu. Dan salah satu cita-cita lagi juga kepengen punya restoran yang bergabung sama rumah sendiri, tapi itu tuh private dining gitu loh, Din. Itu sih cita-citanya. Dan satu lagi ada cita-cita aku, yaitu punya yayasan. Itu udah ditulis dari waktu SMP. Punya yayasan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu untuk kuliah. Jadi aku nggak bantu anak-anak yang SD, SMP, SMA, tapi pengen ngasih beasiswa untuk kuliah. Karena dulu aku kuliah itu selalu beasiswa. Yang S1 beasiswa dari sponsor, universitasnya dan dari sponsor, yang S2 beasiswa dari suami. Fulbright pokoknya dari suami. Fulbright. Iya bener. Aku mau Fulbright. Aku Fulbright terus baju dari bapak. Iya. Iya bener. Gitu deh. Bantu orang lah intinya. Ya aku gitu. jadi inget beasiswa Dian baju. Dian Sastro maksudnya. Jadi itu dia tuh emang nabung gitu ya baju. Dan lucunya tuh di sini ceritanya Dian Sastro, kalau aku nggak salah ya, waktu diwawancarain. Aku ngikuti sih sebenarnya, tahu diwawancarain juga ngasih beasiswa ke. Nggak, maksudnya duit itu tuh sebenarnya bukan untuk yayasan gitu loh Baju, buat dia sekolah di luar negeri gitu. Tapi momennya nggak ada gitu, dan ada kesempatannya itu justru sebaliknya, ngasih ini anak yang ada di depan aku yang kurang beruntung ini untuk dia bisa lanjut sekolah gitu. Bahkan udah ada yang lulus kan, ada yang jadi pengacara, ada yang hukum sama aku lupa satu lagi. Iya. Dokter apa ya? Tapi ada juga yang gagal katanya kan. Nah, itu memang juga. Gitu. Ya nggak masalah sih, yang penting kita udah bantu gitu ya. Mereka dan mau kayak gimana juga terserah. Ya karena kan kalau balik ke agama itu Allah tuh udah mencatat niatnya begitu. Niatnya belum dilakukan, niatnya udah ada, itu udah bagus, udah dapat ganjaran gitu kan, udah dapat pahala gitu. Terus buat kamu yang belum tercapai apa lagi, Din? Aku yang belum tercapai adalah tadi aku ingat banget yang dalam waktu dekat naik gunung Maju. Semeru. Allahu Akbar. Kamu mungkin pengen ini kali ya, terinspirasi sama film 5 cm. Enggak, sebelum novel itu ada, itu tuh aku udah tahu Maju Ranu Kumbolo itu dari novel. Oh iya. Dari novel, bukan novel 5 cm. Ada, aku baca. Aku lupa. Banyak banget aku dari SMP tuh novelnya yang apa meskipun tindit-tindit ya Maju. Tapi itu ada gitu, pokoknya ada aja gitu, aku nggak tahu baca di mana, Semeru gitu. Wah, Ranu Kumbolo tuh udah kebayang bagusnya kayak gimana gitu. Apalagi Danau Toba gitu. Yang segede itu. Jadi tuh that's what my nearest ini. Jadi kamu tertariknya karena baca novelnya. Iya, karena literasi yang udah aku baca gitu. Kirain ada alasan tertentu yang lebih personal gitu. Belum ada. Enggak ada sama sekali karena. Atau nggak sih? Ini nih. Ini sebenarnya lucu sih Baju, tapi aku cari di blog semuanya katanya benar gitu. Cuma ini mitos, jadi itu ada kan kita ke Ranu Kumbolonya nih gitu, kan itu ada turunan gitu loh Baju. Nah kan kalau misalnya mau balik lanjut ke atas atau mau turun ke mana dasar lagi gitu, maksudnya turun gunung ke bawah lagi, itu tuh ya lewat jalan itu gitu kan, berarti kan habis turun bentar kan kita naik toh. Nah itu ada, jadi itu istilahnya Bukit Cinta atau apa gitu loh Baju. Nah, aku nonton di filmnya kayak gitu emang. Kalau misalnya itu di blog-blog juga kayak gitu, Baju aku baca gitu. Ya, kalau misalnya dipanggil itu kamu balik, itu wish-nya nggak kesampaian gitu. Tapi kalau misalnya kamu lempeng aja, itu wish-nya kesampaian. Ada yang manggil dari belakang kan. Kalau misalnya ada yang manggil jangan sampai balik gitu. Atau kalau kamu dengar suara siapa aja yang ngerasa ada yang manggil kamu, jangan balik. So you have to move on, jalan terus, jangan pernah nengok ke belakang. Intinya gitu. Pesan moralnya kayak gitu sebenarnya gitu sih. Nah, aku penasaran aja emang bener gitu. Karena aku ada wish nih. Aku pengen jauh-jauh ke Ranu Kumbolo, cuman itu absurd banget aja. Kayak gitu Nanti kamu ceritanya. percaya banget dong.
Ya enggak, ya tapi buat fun aja, beneran enggak gitu. Usaha. Untuk meraih mimpi itu apa yang udah diusahakan, apa yang udah dikerjakan. Upaya apa terutama yang udah mimpi yang udah loh Din, udah loh itu. Kamu ngerjain apa sampai akhirnya kamu bisa meraih itu, dan mimpi yang ke depan yang sedang kamu working on it gitu loh. Apa? Kalau aku pribadi, kenapa pengen jadi dosen waktu itu ya? Itu aku belajar tiap hari loh, mimpinya diwujudkan dengan cara belajar terus sampai sering ranking 1, ya kan, sering juara juga. Jadinya begitu lulus langsung tanpa tes masuk perguruan tinggi negeri kayak gitulah. Ya itu salah satu caranya untuk mewujudkan mimpi. Terus menjadi penulis juga keep practicing ya, nulis terus, bahkan sampai ada temen curhat ditulis kayak gitu. Kayak gitu akhirnya tercapai. Nah, kamu yang dulu-dulu tuh mau jadi guru misalnya, ya udah ngerjain apa aja biar nyampe ke situ, Din? Aku itu perjuangannya lumayan sih kalau misalnya aku inget ya, Baju. Iya. Karena aku pengen bahasa Inggris kan, tapi masuknya malah bahasa yang lain, tapi tetap bahasa asing gitu. Karena aku bahasa alien. Ya karena aku tuh pinginnya karena pinginnya sekolah di luar negeri kan pasti ya harus bisa bahasa Inggris toh gitu. Betul. Nah aku belajar itu gitu loh. Makanya kenapa aku pingin ambil bahasa Inggris tuh alasannya di situ. Terus karena usahanya itu aku udah sampai yang terakhir Baju, udah sampai SNMPTN SBM ya kalau Baju. Bukan SBM, Sipan Maru. Baju apa dulu masih namanya? UMPTN dulu. UMPTN. Nah, UMPTN. Kalau aku SNMPTN. Nah, sampai di situ, sampai SNMPTN itu aku nggak masuk bahasa Inggrisnya gitu. Emang jalannya nggak di situ. Akhirnya tinggal satu nih, satu kesempatan gitu ya, satu kesempatan lagi yang sebenarnya nggak terakhir juga. Ada universitas-universitas lain tapi bukan universitas negeri gitu Mbak. Kan aku mau mengusahakan dulu yang negeri gitu. Kalau misalnya toh ntar jeleknya di swasta ya udah nggak apa-apa, tapi aku mau usaha sampai terakhir gitu. Akhirnya aku pilihlah bahasa asing yang bukan bahasa Inggris. Kayak yang ya udah deh gitu. Daripada ini udah terakhir, daripada aku ntar nggak sekolah di sini atau nanti aku masih mau cari sekolah lagi gitu. Kamu lebih ke alma maternya sih ya pengennya. Iya, jadi selain alma maternya emang di sekolah-sekolah di universitas lain yang sedang membuka pendaftaran itu tuh udah pada PES Mbak. Aku tesnya itu udah selesai mereka. Tes terakhir banget itu ya di uni itu gitu loh. Terus ya udah, akhirnya aku pilihnya bukan bahasa Inggris gitu, dan ternyata dikasih jalan di situ. Ya udah ya. Sudah. Ya unik juga sih, tapi bahasa Inggris kan udah banyak banget yang bisa, nggak perlu kuliah juga kayaknya pada bisa dia. Ya tapi itu anak kecil di Amerika itu umur 3 tahun aja udah lancar loh bahasa Inggrisnya loh Din. Dia sialan. Iya. Pengemis di London itu pintar bahasa Inggris loh di sana. Iya, dia ditanyain bahasa Jawa dia nggak tahu. Iya sama gitu. Ya kayak gitu, jadi tuh usahanya tuh sampai di situ sih Mbak. Kalau aku sekolah dulu ya saking Terus untuk itu. yang ke depan ini kamu pengen ke Rano Kumolo itu kamu udah ngapain aja biar bisa tercapai? Belum. Aku belum workout karena aku mantengin media sosialnya tuh belum buka gitu terus. Jadi mas tahu kalau misalnya udah buka, aku mau 1 bulan sebelumnya gitu. Padahal ya nggak bisa sih sebenarnya gitu. Nggak baik, tapi ya udahlah gitu. Mager banget mau workout gitu. Terus apalagi kalau aku sih pengen punya SUV, pengen keliling dunia, pengen punya yayasan. Ya aku kerja keras. Aku kerja di kantor dari pagi sampai sore, aku bikin konten malam. Ya siapa tahu Allah Tuhan memberi jalan gitu kan, karena kita juga udah berusaha. Kita nggak cuma mimpi dalam tidur, tapi juga mimpi dan mengusahakannya. Gitu. Nah, kalau teman-teman punya banyak mimpi juga berarti kita sama. We are a dreamer. Yes. And I'm not the only one kalau katanya The Beatles. Bener aku gak sih The Beatles? Ya, bener ya. Aku mau nyanyi bajunya udah nyanyi. Kamu kan suaranya bagus. Jangan merdunya itu merusak dunia masalahnya.
Ntar telinganya pada gendang, telinganya pecah semua. Enggak dong. Makin jatuh cinta sama Dini. Nggak ada. Ya udah, kita selesai dulu teman-teman. Thank you for watching. Ketemu lagi Di dengan video. Dini and Juju di video selanjutnya di topik yang lebih menarik lagi pastinya. Bye. Thank you for watching. Cheers.